Tapi bagus juga kalau menurut saya ya, apa yang terjadi kemarin ini. Kenapa? Ini semacam blessing in disguise. Kenapa, Prof? Iran ini kan sudah sejak lama ingin ikut terlibat dalam perang diri ya selama ini di ya? Israel. Iya, menahan diri. Karena yang pasti Hamas itu didukung oleh Iran. Dan Gaza itu diserang oleh Israel sampai pada titik keinginan dari Israel. Unsur dari Hamas itu hilang. Itu kan sampai kapan? Berarti kan sama aja memang menggenosida orang-orang di Gaza, lalu kemudian juga menduduki wilayah Gaza oleh Israel untuk memastikan bahwa tidak akan ada lagi serangan-serangan rudal dari Gaza oleh Hamas. Nah, itu yang namanya Iran sudah ingin masuk, tapi kan selalu Amerika Serikat mengatakan bahwa kamu masuk, saya hadir. Maka mereka nggak masuk-masuk, tapi ada serangan kayak begini. Sekarang Iran punya kesempatan untuk melakukan serangan ke Israel. Sekarang pertanyaan yang paling besar itu adalah apakah Israel akan menghentikan serangan ke Gaza? Itu dia. Ini sekarang kan sedang dibahas tentang proposal perjanjian perdamaian gencatan senjata, ya, yang dipropos oleh Israel ke Hamas. Hamas kelihatannya masih menolak, masih ini dan lain sebagainya. Ini yang sedang dibahas lah, kira-kira seperti itu. Baik. Saya ke Mas Anan. Mas Anan, sebelum kita mungkin mendengarkan apa mungkin bisa disampaikan oleh Mas Anan, coba Mas Anan bantu dulu nih Mas, di Al Jazeera saat ini pemberitaan sepertinya kalau saya memantau dari malam pagi masih terkait juga ya dengan serangan Iran ke Israel yang terjadi beberapa hari lalu ini. Silakan mungkin Mas Anan. Iya, memang di Al Jazeera dikatakan bahwa Benjamin Netanyahu langsung mengumpulkan semua menteri perangnya, terutama ada kecaman yang sangat luar biasa kepada kebijakan Menteri Pertahanan Israel karena dia semacam mengurangi serangan di wilayah tepi barat. Ini konflik yang terjadi di antara Perdana Menteri dengan beberapa menteri perangnya yang mengakibatkan tekanan yang sangat kuat kepada Benjamin Netanyahu. Kemudian selanjutnya juga diberitakan bahwa apa yang akan dilakukan oleh tentara Israel atau militer Israel terhadap apa yang dilakukan oleh Iran. Dikatakan bahwa mereka semacam yang dilakukan oleh Iran itu merupakan sebuah harus melakukan semacam tata ulang strategi militer Israel terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Iran, karena ini ancaman yang bisa kita katakan ancaman yang sangat lama tetapi sekarang sudah menjadi kenyataan. Maka kami sebagai pasukan udara, sebagai kekuatan udara menginginkan agar ada semacam pembaruan dan penambahan senjata yang lebih kuat bagi Israel untuk melindungi Israel dari serangan udara Iran dalam hal ini sebagai ancaman utama yang selama ini sangat ditakuti. Baik, kita lanjut nanti ya Mas Anan ya, juga dengan analisanya apakah akan ada serangan lanjutan, serangan balik begitu ya dari Israel, dari pemberitaan dalam beberapa waktu 1-2 hari terakhir ini. Usai jeda pada berikut kami akan kembali. Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mas Anan, boleh kita dibantu juga, nampaknya juga ada headline yang dibahas juga ya di Al Jazeera Arabic. Ini apa saja yang lagi dibahas, Mas Anan? Ya, baru saja memang juru bicara Gedung Putih membicarakan tentang apa sikap Gedung Putih terhadap serangan Israel kepada serangan Iran kepada Israel, yang mengatakan bahwa ini akan memperkuat kerjasama antara Israel dengan Amerika dan negara-negara sekutu yang lain, dan dikatakan bahwa kita hanya melihat bahwa Iran tidak sekuat yang dibayangkan oleh mereka, sehingga kerjasama antara Amerika Serikat dan dukungan Amerika Serikat semakin akan diperkuat, terutama memperkuat pertahanan udara Israel. Kemudian selanjutnya di Al Jazeera sedang membicarakan bahwa serangan secara langsung kemungkinan akan terjadi tapi belum dipastikan, yaitu serangan balasan dari Israel kepada Iran. Dikatakan bahwa mungkin akan semacam ada balasan awal atau balasan dikatakan balasan yang sifatnya lembut terlebih dahulu kepada Iran,
Iran, tetapi hal ini memang belum bisa dipastikan kapan akan dilakukan oleh Israel. Dalam hal ini tentu mereka dikatakan akan menunggu semacam lampu hijau dari Amerika Serikat dan juga dari negara-negara sekutu Israel yang mungkin membuat mereka tidak bergerak sendirian dalam hal untuk melakukan serangan balasan kepada Iran. Ya, hal ini karena kalau tanpa dukungan dikhawatirkan justru politik Israel akan semakin tersudutkan di dunia internasional. Oke, Mas Hanan, berarti gini, tadi Prof. Hikmanto juga yang mengikuti pemberitaan juga mengatakan kan Amerika Serikat prinsipnya gini, bersama dengan Israel. Tapi kalau misalnya Israel membalas serangan Iran kemarin, kita tidak ikut-ikutan. Artinya nggak match dah, atau tidak tersambung dan tidak terkonek dong pernyataan Israel yang tadi dikatakan masih akan membalas dengan lembut, tapi tunggu mungkin apa semacam kayak kode atau mungkin komunikasi dari dengan Amerika Serikat begitu, Mas. Ya, kalau saya melihat sih serangan yang dilakukan atau serangan balasan yang dilakukan Iran kepada Israel beberapa hari lalu di awal April itu, saya pikir itu tidak sesuatu yang menakutkan. Ya, bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan oleh Israel ya. Karena ada apa namanya disebutnya itu ada semacam indikator-indikator bahwa Iran itu tidak terlalu serius untuk melakukan serangan yang mematikan kepada Israel. Meskipun 200-300 rudal melayang itu. Ya, tapi itu kan jedanya tadi saya katakan itu jedanya 4 jam perjalanan. Ada beberapa negara yang menghadang itu juga. Iya, jadi tidak ada korban, tidak ada kerusakan yang signifikan. Hanya menunjukkan data itu intinya ya. bisa kita cari tahu nggak data itu? Ya, itu kerusakan, jumlah korban jiwa gitu. Kerusakannya itu hanya ada satu basis militer Israel dan itu pun tidak signifikan. Semuanya bisa dijatuhkan oleh Iron Dome yang dimiliki oleh Israel, oleh pertahanan udara yang dimiliki oleh Israel. Sehingga ada analis-analis di Timur Tengah yang menganalisa bahwa sebetulnya Iran itu nggak serius-serius amat ingin menyerang Israel. Nggak serius amat, tapi 7-12 orang ya, Tih ya? Ya. Di Suriah kan menjadi korban jiwa. Nah, justru itu yang menjadi pertanyaannya, kenapa ketika Garda Revolusi, bahkan itu salah satu petinggi di Garda Revolusi yang ada di Suriah sudah menjadi korban, tapi kok serangannya tidak melalui tidak melalui, kalau mau lebih kuat sebetulnya melalui teman proksi mereka yang ada di Libanon atau yang ada di Yaman, Houthi. Yang melakukan serangan. Serangannya pasti akan lebih mematikan. Jalur darat mereka miliki, artinya rudal-rudal itu bisa dikirim ke Libanon.